setelah kita bayar, nah nggak lama kemudian, nah dia nagih-nagih terus nih. Loh, saya jadi makin curiga kan. Saya bilang sama istri saya, ini kayaknya ini agak nggak bener deh. Nah setelah itu kita minta dikembalikan, ternyata tidak bisa dikembalikan. Berita mengenai uang yang tak kembali dan giro-giro yang tak ada uangnya, inilah Ruby Secret Money. Kedatangan tamu ada Kalina, nanti juga ada Lira Firna yang akan mengupdate beritanya. Kemarin mereka sama-sama datang ke Polda ya. Ada apa? Bagaimana kelanjutannya? Benarkah mereka dituntut untuk membayar 10 miliar rupiah? Tapi sebelumnya kita akan bahas berita-berita yang lain di luar sana yang juga hot dan tak kalah mencengangkan. Yang pertama adalah ketika kita jalan-jalan di Instagramnya Ryuji dan Ariel Tatum. Magic, tiba-tiba foto mereka berdua banyak yang hilang. Wah, gitu ya. Jadi foto di Instagramnya Ryuji, fotonya Ariel udah nggak ada. Di Instagramnya Ariel juga fotonya berdua Ryuji juga tinggal sedikit ya. Yang foto yang waktu pakai baju batik itu katanya udah nggak ada ya. Mungkin karena udah nggak fashion kali, jadi ganti fashionnya, nanti mau ada foto berdua lagi barangkali, atau barangkali dia hapus foto karena mau merapikan fitnya, iya kan? Ya. Kita harus positive thinking loh, kan baru lebaran harus positive thinking. Oke, next berita selanjutnya itu adalah dari siapa sih? Feby Palwinta ya? Hah? Feby Palwinta yang berbalas pantun katanya. Mana sih itu kok nggak jalan-jalan? Ayo cepet. Berita apa? Oh Laudia Cynthia Bella. Laudia Cynthia Bella yang memposting foto sama apa sih sebutannya sih? Babang ini katanya ya. Loves. Yang mana jadinya? Yang baju merah itu ya? Yang baju merah. Oh, itu. Loves tuh berarti banyak ya. Iya kan? Ya mungkin bukan buat satu orang, mungkin buat semuanya barangkali ya. Ada lagi postingan, coba kita lihat. Ada lagi nggak yang lain? Coba kita lihat. Yang berikut. Sup. Mana babang yang lain? Hah? Next aja nggak ada. Fotonya nggak jelas tapi cowoknya itu babang-babang yang sering diomongin kemarin ya. Yang dari Malaysia itu katanya ya. Oh iya. Oh oke deh. Ya lanjut, berita berikutnya adalah dari Feby Palwinta sama Umay yang katanya mereka saling berbalas puisi. Kelihatannya mereka berbalas puisi ya. Jadi gimana sih ceritanya? Ini agak rumit ceritanya. Jadi begini ceritanya. Posting, Feby Palwinta posting. Jika luka fisik dapat disembuhkan oleh antiseptik, berima loh luka fisik antiseptik ya kan? Lalu bagaimana dengan luka hati? Kupikir luka hati hanya dapat disembuhkan oleh hati dalam kurung lagi. Si Umay jawab, buka dalam kurung hati lagi.
Kalau terlalu cepat itu namanya rebound nih. Selesai gitu kan. Oke, next berikutnya tanda bahwa mereka berbalas pantun ada lagi. Pantun yang lain lagi ada. Ada coba-coba pantun yang lain, pantun yang lain. Ini bagus juga loh. Ya, bersajak. Ini dari akun bersajak. Aku tak punya hati, tanda tanya. Itu benar. Sebab hati saya sudah kamu ambil. Metong dong kalau hatinya diambil. Terus kalau ini siapa? Kalau ini Feby juga. Feby juga. Bagaimana mungkin saya lupa bila masih mengingat rupa. Ih bagus loh, jago loh. Jangankan melupa, mengingat pun aku tak sanggup. Aku tahu judulnya ini, Amnesia. Bersajak Juni 12. Bagus loh, sajak-sajaknya bagus. Terus ada balasannya emang dari Umay. Umay juga bikin. Oh yang sebelumnya, tapi Feby mungkin dia lagi mau mengeluarkan buku-buku kumpulan puisi kayak Prilly Latuconsina kan ngeluarin buku kumpulan puisi juga ya. Oke. Lumayan loh bukunya, terus kemudian mau dijadikan film. Nah, yang berikutnya juga tidak kalah mengejutkan adalah dari Yama Carlos. Yama Carlos kan kemarin baru dikaruniai bayi ya pada bulan April kemarin. Kabar mengejutkan berbunyi bahwa dia akan digugat cerai oleh istrinya. Ini ada artikelnya, belum sampai setahun nikah Yama Carlos sudah digugat cerai istri ya. Nah istrinya adalah Arvita Dwi Putri, ini yang pramugari itu ya. Kita mau telepon, benarkah seperti itu? Kita klarifikasi langsung. Sudah terhubung dengan Arvita. Halo Arvita. Halo. Halo Arvita, terima kasih atas waktunya. Arvita, kita mau klarifikasi tanya, ini ada artikel katanya kamu akan menggugat cerai, apakah betul seperti itu? Oh iya, betul. Betul ya. Sudah ada gugatannya, baru rencana atau seperti apa? Sejauh ini surat gugatan udah jadi, tapi sesuai dari artikel itu benar. Kalau belum saya daftarin ke pengadilan negeri karena berkas-berkas saya belum saya pegang gitu. Berkas-berkasnya ada di mana? Masih ada di Yama semuanya. Masih ada. Jadi even kopiannya pun saya nggak punya. Oh jadi kayak surat nikah, akte gitu nggak ada? Iya. Oke. Ini sudah bulatkah tekad kamu, Arvita? Kalau ditanya itu 75% saya siap untuk bisa, tapi 25%-nya masih berat di anak sih Kak. Oh berat di anak. Sekarang kamu masih tinggal bersama atau di mana sekarang? Tinggal sama orang tua. Tinggal sama anak sama kamu? Iya. Oh begitu, jadi masih ada 25% untuk pertimbangan karena anak. Apalagi, ada hal-hal lagi kah yang mungkin akan membuat kamu luluh lagi, Arvita? Karena komunikasi sama Yama juga udah gak ada ya. Jadi jadi kan aku lagi ngurus juga langsung ke kantor catatan sipil untuk minta surat nikahku gitu, arsipnya. Ya semoga ada itikat baik dari suami, dari Yama untuk ngomongin gitu loh, karena kita nggak ada komunikasi dan nggak pernah ketemu, udah lama nggak ketemu. Oh, udah berapa lama komunikasinya Kak terganggu? Wah, kalau komunikasi terganggu itu udah 3 bulanan terakhir ini kali ya. Okay. Jadi kalau misalnya dia datang menghubungi atau menjemput kamu, sudah terbayangkankah apa yang akan kamu lakukan, Arvita? Saya mau ngomong 4 mata sih. Mau ngomong 4 mata? Jadi ya karena kalau di sini pun, kalau dia kesini pun kan ada orang tua nggak enak ya. Iya. Jadi... Tapi ya dia kan
lagi sibuk syuting stripping. Maksudnya ya aku minta cobalah untuk luangin waktu buat keluarga dulu. Oke. Jadi ya mudah-mudahan aja dia mendengar ini ya. Dia mau meluangkan waktu. Masih ada 25% soalnya, itu lumayan loh. Baik. Arvita. Oke Arvita, semoga sehat ya kamu dan anak kamu. Terima kasih atas waktunya. Yang terbaik buat kalian. Terima kasih. Terima kasih. Oke baik. Ini ada yang berikut. Kita akan lihat update berita hangat hot yang akan kita tanya langsung sama yang terlibat di dalam kegoncangan ini. Beritanya apa? Coba kita lihat. Ini dia update beritanya untuk Anda. Saya tuh bilang untuk membayar uangnya dia. Tapi tolong, dia jangan banyak bicara di Instagram. Jangan mematikan usaha saya. Jadi ini tujuannya apa? Tujuannya apa? Perseteruan antara Kalina Oktarani, Lira Firna, dan Lasti pemilik sebuah travel haji dan umroh masih berlanjut setelah pada 24 Mei lalu Lira dan suaminya Fadlan melaporkan Lasti atas dugaan beberapa tindak pidana, diantaranya karena Lasti tak kunjung mengembalikan dana haji yang sudah disetor Lira sebesar 153 juta rupiah dan memberikan giro yang ternyata dananya tidak mencukupi. 5 Juli lalu Lasti juga melaporkan Kalina dan Lira dengan tuduhan pencemaran nama baik dan menuntut Lira membayar 10 miliar rupiah. Menurut Lasti, dirinya sengaja memblokir giro yang diberikan kepada Lira karena tersinggung dengan postingan Lira di Instagramnya. Senin 10 Juli kemarin, Kalina, Lira, Firna, Fadlan beserta para jemaah yang mengaku sebagai korban Lasti kembali mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk gelar perkara terhadap gugatan mereka kepada Lasti. Seperti apa kelanjutan kasus itu? Benarkah jika Biro Travel milik Lasti tidak memiliki izin penyelenggaraan haji dan umroh? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kalina, ada Lira, ada Fadlan, dan ada ini Bang AA. Bang AA ya? Udah Bang AA loh, aku bingung. Jadi yang mana sebenarnya? AA itu kan nama nih, apa namanya? Disingkat aja biar keren. Oh gitu. Oke, jadi 10 miliar ya? 10 miliar. 10 miliar. 10 Oke, miliar. baik. Coba kita lihat. Ini ada kumpulan instastory dari Kalina dan Lira di Polda kemarin. Seperti apa update-nya? Coba kita lihat yang berikut ini. Rombongan korban. Sekarang kita lagi ada di Polda. Ini sebagai korban apa nih? Saya korban orang yang kita ya. Oh, iya. Yang lain tuh. Ini korban apa? Saya korban tipe muslihat. Semua korban di sini. Ditanya, ini ibu dulunya sebagai siapa, Bu? Ibu ini kenal wajahnya. Ibu ini. Nah kan, ketahuan kan siapa yang salah sekarang ya. Yang sedih cuma Bapak berapa, Pak? Ini di bawah Mbak. Tuh, korban-korban, muka korban bahagia. Banyak ya? Ada berapa? Ini tadi kita bahagia banget. Ini ungkapan kebahagiaan kita yang sebelumnya kita dituntut 12 miliar udah turun 10 miliar. Oh, udah turun. Oke, ya. Tetap nyari duit dari kita ujungnya. Oh gitu, ya. Jadi ini ada banyak juga ya. Itu belum seberapa. Belum seberapa. Belum seberapa. Masih ada yang lain yang belum Masih banyak sekali. Ratusan ya bakal ya. Jadi jam berapa sampai jam berapa tuh kemarin gelar perkaranya? Kalau aku sih Jadi ini saya tekankan lagi, ini adalah gelar awal ya. Oh, gelar awal. Gelar awal, jadi memastikan perkara kita bisa dilanjut atau tidak. Tapi alhamdulillah kemarin sampai jam 4 sore kita selesai gelar awal dan segera dilakukan proses
selanjutnya. Dan kemudian kita juga bikin LP lagi ya, terkait dengan korban-korban yang lain. Kita selesai jam 7 malam ya kemarin. Jam 7 malam? Iya. Dari pagi itu kan ya? Oke. Bang A ini kuasa hukum mewakili Lira Firna aja atau beberapa korban atau Kalina juga? Kemarin saya mewakili Mbak Kalina dan kawan-kawan. Semua korban Mbak Kalina. Karena ada grup korban ini. Kemarin juga kita rencana membuat posko korban lah ini ya, karena terlalu banyak korban. Oke. Bang A, ini kan ada kekhawatiran juga kalau ini diperkarakan jalur hukum gitu, takutnya malah justru misalnya ada yang karena pengembalian uang, justru uangnya nggak kembali. Gimana tuh Bang? Begitu ya. Jadi proses hukum ini sudah kita upayakan semaksimal mungkin ya. Sehingga nanti ada pasal juga yang kita bikin nanti selain 379A, mungkin nanti kita akan ke pasal TPPU ya. Nah, di situ nanti adalah bagaimana mungkin dimiskinkan atau proses hukum nanti ya. Tetaplah kita semua langkah hukum yang kita lakukan ini sudah kita pikirkan matang-matang. Ini pidana perdata? Pidana. Oke. Coba kita ada apa lagi yang mau kita tunjukkan di sini? Tayangan press conference? Nanti. Sekarang apa? Oh, ini rumpifikasi apa artikel? Oh, surat izin ya. Ini kemarin juga sempat ditanyakan. Ini sebenarnya travel ini apakah punya surat izin untuk menyelenggarakan haji dan umroh? Ini dari hasil penelusuran ternyata. Nah, kita mendapatkan info. Ini coba dilihat mapnya, bagus sekali loh Pak. Ini kita iklan orang yang telah berbuat seperti ini kita iklan. Oh iya. Endo. Kamu boleh bayar ngomong gratis. Kamu gratis. Tetap ya. Oke. Kalau kemarin kita baru menduga dan sekarang kan travel itu bisa kita cek di websitenya Kemenak. Sebenarnya udah keluar bahwa dia tidak memiliki izin, tapi memang kita belum berani ngomong sebelum mendapatkan surat resmi dari Kemenak langsung bahwa menyatakan PT Adatur tidak memiliki izin. Oke, jadi ini sesuai data resmi yang ada pada kami, PT Ada Turistama Bersaudara tidak termasuk dalam Biro Perjalanan Wisata yang memiliki izin resmi dari Kementerian Agama sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Nah, ini implikasi hukumnya seperti apa? Yang jelas kan di situ ada aturan dari Kemenak ya. Bagaimana perusahaan-perusahaan ini boleh atau tidaknya menyelenggarakan haji dan umroh tanpa izin yang resmi dari Kemenak ya. Itu nanti ranahnya saya tidak akan mencabir itu nanti karena itu adalah ranah Kemenak yang akan menjelaskan pada saat kita menghadirkan saksi ahli di sana nanti. Oh gitu. Iya, walaupun kita bisa menjawab tapi kan memang ranah-ranah orang lain itu kita tidak bisa menjawab. Oh gitu. Iya. Ini beda lagi berarti. Beda lah. Itu karena yang mengeluarkan aja yang berstatement tentang ini. Gimana setelah menerima bukti bahwa ini ternyata nggak ada surat izinnya, Fadlan? Ya. Sementara kalian dituntut pencemaran nama baik. Ya, gimana ya? Susah mau berkata-kata ya. Saya bingung. Kita berusaha untuk bicara kepada orang yang saya pikir punya sekolahnya tinggi ya. Tapi ternyata pembicaraan kita yang tingkat sekolah tinggi ini nggak nyampe. Jadi kita bolak-balik ngomongnya itu lagi. Jadi kalau misalkan kita denger wawancara dia, pusing gue. Balik lagi dan balik lagi. Ada jadi kemarin ada di kalau tidak salah bahwa masalah Giro itu, bahwa memang katanya sengaja diblokir karena tersinggung dengan postingan Oh my god. You siapa Ibu Ai? Kita akan bahas selain satu ini tetap Robe.
mengenai penyelenggaraan umroh dan haji ini sebenarnya dua pasangan ini meminta supaya duitnya kembali gitu kan. Ternyata panjang, ada pencemaran nama baik segala di dalamnya. Ibu, ibu gara-gara mengunggah foto ya waktu itu ya. Saya dibilang mencemarkan nama baik dia. Seharusnya kalau bisa pencemaran nama baik itu kan harusnya punya nama baik kan. Gitu. Nah dia ada nggak? Nah itu nanti kita akan bahas di sini ya. Kita bahas yang pertama dulu, postingannya Lira Firna dulu. Ini postingan ketika keluar berita bahwa dituntut ada 10 miliar rupiah. Coba kita lihat, ini ada hashtagnya hashtagnya bunyinya adalah jangan ada giro kosong di antara kita. Jangan ada giro kosong di antara kita ya. Cie, lawyernya ganti lagi nih. Dan preskon lagi, undang wartawan. Gak suka diposting di Instagram tapi manggil wartawan buat tampil di TV dan media online. Itu yang lihat lebih banyak loh dari IG saya katanya. Dan dikasih giro kosong, sekarang malah minta uang dari saya lebih gede 10 miliar katanya gitu ya. Jadi memang katanya kalau dari pihak saya mengatakan bahwa ini diblokir, bukan gak ada uangnya gitu. Gimana Pak? Kenapa? Pak Fadla, Pak Ibu Lira nih. Ibu ya. Anggaplah kita nggak sekolah deh ya. Anak balita ya. Saya nggak paham mengenai diblokir apa, tapi saya mendapatkan surat resmi dari bank. Tulisan alasan penolakan dana tidak cukup. Saya rasa ini udah bisa diartikan sebenarnya. Walaupun saya ibaratnya tadi anggaplah kita nggak sekolah terlalu tinggi, dana tidak cukup nih, maksudnya gimana? Berarti nggak ada uang di dalamnya. Mau dia alasan blokir, maaf banget. Ini bukan uang sedekah buat dari dia buat saya. Bukan ini. Yang mana kalau Mbak Kak Ros mau sedekah, terus tahu-tahu orangnya rese, nggak jadi ya? Kayaknya orangnya rese banget nih. Hello, ini uang kewajiban Anda dan hak saya. Yang nggak akan berubah walaupun Anda nggak suka sama saya. Saya juga nggak suka sama Anda kok. Ini nyantai aja, nggak usah ribet gitu. Jadi itu tetap akan 153, nggak berkurang sepeser pun walaupun dia merasa tersinggung atau apapun. Jadi jangan main-main, jangan main-main begitu-begituan. Jangan ada giro kosong. Jangan ada giro kosong antara kita. Pengacaranya ganti lagi ya. Jadi pihak Mas AA berarti udah ganti menghadapi banyak pengacara dong ya? 4 ya. Udah 4 ya? Mas AA ya? Iya, 4. Beda-beda nggak gayanya? Beda-beda. Beda-beda dengan gaya yang beda-beda. Ada ya macam-macam gaya lah. Jadi kalau yang sekarang ini gimana berhadapan? Masih dibuka, bisa ngobrol, mediasi, atau udah jalur hukum dan jalur hukum? Saya nggak mau berkomentar ya, saya tidak mau perang media. Saya membalikan opini, dia ngomong begini, saya ngomong begini ya, beliau ngomong itu, saya ngomong ini enggak. Tapi prestasi dalam seorang advokat ini bukan cuap-cuapnya di media ya, tapi bagaimana cara bisa mengatasi masalah kliennya dan membuktikan bahwa kliennya itu menang, itu aja buat saya. Membuktikan bahwa kliennya menang. Kliennya menang begitu aja, tercapai tujuannya dan hak-hak klien terlindungi. Oke. Kalau cuap-cuap saya kurang bisa cuap-cuap soalnya. Makanya saya ngambilnya arsitek. Kenapa? Karena saya nggak mau jadi pengacara yang ngebelain orang salah. Udah tahu salah saya belain, saya nggak mau. Oh gitu ya. Ini nggak ngomongin siapa-siapa ya. Nggak ngomongin siapa-siapa. Ngomongin diri saya sendiri. Iya. Oke, baiklah. Oke, lanjut berikutnya. Ini ada lagi. Ini postingan Lira Firna lagi nih. Ada postingan gedung gitu ya. Gedung ya. Postingan mau posting lagi. Ini gedung. Ini gedungnya travel itu ya. The new look ya. Keep on struggle hashtag gitu. Kenapa kamu posting gedungnya ini? Emang nggak boleh ya? Misalnya saya mengagumi Monas, saya foto, saya suka, nggak boleh ya? Oh iya, jadi ini kan saya nggak bilang apa-apa, nggak ada. Misalnya ini gedung apa kan nggak ada kan? Ya. Saya cuma bilang jangan ada giro kosong. Saya lagi suka kata-kata itu. Oh, lagi suka kata-kata itu ya? Jangan ada giro kosong. Terus itu juga kan, memangnya kenapa gedung itu memang nggak boleh diposting, orang dia sendiri posting, itu kan dari postingan dia tuh. Oh, dari postingan dia diposting. Oke, ini sekarang ada komentar dari Ibu Lasti mengenai promo gratis loh itu. Postingan itu. Coba kita lihat apa komentar Ibu Lasti. Endorse itu. Berikut ini. Tanggal 15 sore itu cek diserahkan, giro ya, bukan cek, giro diserahkan sama suami saya. Janjian di tempat syutingnya Fadlan.
Kemudian malamnya Fadlan, Lira Firna, dan Kalina itu konferensi pers. Dan Fadlan di situ menunjukkan bahwa ini loh, ini giro, saya dikasih ini giro, nggak tahu ada apa enggak nih. Dan dia kayaknya udah sering ngasih giro itu. Saya tersinggung. Itu mencemarkan nama baik saya dan perusahaan saya. Seolah-olah saya menipu. Tanggal 23 itu paginya kami ke bank. Minta nomor giro ini tolong diblokir. Saya tuh niat untuk membayar uangnya dia. Tapi tolong, dia jangan banyak bicara di Instagram. Jangan mematikan usaha saya. Jadi ini tujuannya apa? Tujuannya apa? Itu komentarnya tentang giro kosong. Berdamai. Ini Fadlan saya ya. Ya Fadlan, silakan Fadlan. Gimana Saya. Fadlan? Betul, pada hari itu dia kasih ke saya dan suaminya sendiri yang ngasih. Ya, dia datang ke lokasi syuting, saya ada fotonya juga. Mungkin kalau mau dikasih unjuk juga bisa. Ya, suaminya sendiri bilang ke saya bahwa giro ini masih kosong. Saya nggak bilang giro kosong. Suaminya sendiri yang bilang giro ini masih kosong. Oke. Dan saya bilang ke wartawan apa adanya, giro ini masih kosong. Betul. Kalau misalkan ini diberikan ke siapa, saya juga dapat informasi dari teman-teman. Ini kan diduga, kan kita juga nggak tahu. Ya kan namanya orang juga ngomong begitu. Tapi dia bilang giro ini masih kosong, suaminya yang ngomong. Oke. Ya, saya nggak ngomong apa-apa, kecuali apa yang saya terima dari suaminya, Astomo. Dan saat itu juga waktu itu bilang kalau misalkan memang pas hari haknya yang seperti janjinya dia ini gironya ada isinya, udah selesai kan? Waktu itu kan bilang kayak gitu juga kan? Harusnya saya juga ngomong. Saya juga ngomong mungkin bisa review lagi ya. Mungkin kalau bapak yang tadi itu belum dengar tahu ya cerita dari awal karena ini kan baru ya, si bapak baru ya. Karena si bapak baru ini mungkin suruh lihat dulu video-video yang sebelumnya, ya dilihat dulu bener nggak saya ngomong kayak gitu, ya dilihat dan ditelaah karena kita udah kasih jawaban juga. Jadi ngulang lagi Pak, capek kita. Oh iya, suruh ya, nonton capek aja kalau gitu. Nonton aja deh. Baiklah. Nah ini kalau di YouTube kalau susah. Jadi Fadlan cuma ngomong ya ini masih kosong, gitu ya, karena kata suaminya memang masih kosong. Baru setelah ternyata nanti kita kalau misalkan setelah tanggalnya baru kita bicara lagi. Itu sebenarnya. Iya, kuncinya itu. Saya pengen lihat dulu. Saya nunggu. Saya nggak bisa ngomong apa-apa sebelum ini terbukti di tanggal nanti ada uangnya atau tidak. Itu kata-kata itu kemudian dianggap. Oh iya, kalau ada uangnya selesai urusan kita. Dianggap menyinggung ya. Aku nggak yakin itu yang menyinggung. Aku yakin yang menyinggung adalah tiba-tiba kita duduk bareng untuk press con. Sama-sama. Oh gitu. Kita bikin press con gitu yang duduk bareng loh. Nih. Kok bareng sama dia maksudnya? Ada Ibu berarti gara-gara dia. Ya berbarengnya kok ini tuh dia semua salah saya. Di sana pun saya salah saya. Saya ikut dia juga salah juga. Coba kita lihat ini komentarnya Bu Lasti mengenai gedung. Coba kalau komentar tentang gedung seperti apa kita lihat. Saya berharap dia mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi ternyata dia menghancurkan perusahaan saya. Sampai kemarin pun ada postingan dia di Instagram yang terbaru. Ini Lira Firna memposting kantor ada tools. Jadi seolah-olah di Instagram ini kami belum mengembalikan uang dia selama 2 tahun. Padahal dia membatalkan 2016. Lalu kita bicara soal proses refund. Kami sudah kembalikan 7 bulan. Jadi kemudian si Kalina di sini berkomen, wah masih ada itu travel, masih berani cari korban. Apa maksud Kalina bicara seperti itu? Oke, tarik nafas semua. Tadi maksud Kalina apa tuh? Ada sebut nama saya. Oh iya, coba putar lagi. Putar lagi itu maksud saya. Oh, nama gue di situ. Iya. Jadi gedung gitu kata dia. Iya, saya balik nanya, memangnya kenapa saya nggak boleh posting? Kok Anda juga posting di Instagram Anda tentang gedung itu? Memang gedung itu rahasia banget. Bisa masuk di Instagram saya, endorse loh berarti. Follow? Harusnya bayar loh. Ibu Lasti masih follow Instagramnya?
Nggak tahu ya, bisa tahu. Kan ini dikunci loh ini berdua soalnya ya. Kan dihubung. Ada banyak nama. Ada banyak nama. Betul. Oh iya, oke. Makanya tadi aku bilang, seolah-olah mulu ya? makanya aku jangan di blog Mbak Lasti kalau masih kepo sama IG aku. Oh gitu. Akhirnya jadi bikin akun kucing-kucingan kan buat ngintip. Udah cus, ngintip pakai akunnya sendiri. WhatsApp aku juga di blog. Kamu di blog juga? WhatsApp kamu di blog. Saya di blog udah. Sebelum dia ngeblok Instagram saya blok duluan dia. Oh gitu. Nah ini nih masalah. Yang dia tersinggung dibilang Kak seolah-olah 2 tahun nggak bayar. Ini kan dia selalu pakai kata seolah-olah. Seolah-olah itu artinya kita ngomong apa, dia berpikirnya apa, kan gitu. Sekarang gini, kamu nggak bisa dong saya ngomong apa, terus kamu berasumsinya seolah-olah loh. Berarti kamu justru lagi menerawang saya dong. Susah. Kamu bahasnya dong. susah. Jadi gini. Terlalu tinggi. Jangan nggak bisa dipahami. Pakai yang sederhana. Gimana? Jadi bukan seolah-olah ya. Pakai bahasa yang gampang. Seolah-olah itu berarti yang bisa dimengerti. Contohnya. Contohnya nih, misalkan saya. Jadi gini, contohnya. Seolah-olah kamu Fadlan gitu. Benar ya? Contohnya gini, saya nih, istri saya tiba-tiba upload, saya nih belum lapar loh. Terus saya sebagai suami, seolah-olah istri saya nggak saya kasih makan. Saya marah dong. Itu seolah-olah. Itu benar. Itu dia contohnya. Padahal dia udah makan. Padahal dia lapar doang. Lapar padahal cuma iseng mulutnya, tapi saya kasih makan terus tiap hari. Sehari Itu 5 kali. seolah-olah. Tapi itu seolah-olah. Kalau yang ini Sekonyong-konyong koder. Ini para korban bahagia banget ya. Kita bahagia loh korban-korban ini. Udah sampai pada tahap udahlah ketawa aja gitu ya. Nah, ini ada lagi postingan WhatsApp yang diposting oleh Lira Fira juga, ini kita mau tanya. Ini bunyinya kita bacain coba, kita lihat WhatsApp ya, WhatsApp bunyinya ya. WhatsApp coba kita lihat WhatsAppnya. Aduh kecil banget ya ampun. Coba ini ada gedenya ya. Gedenya. Saya tanya Mbak. Oke, saya deketin aja deh biar saya bisa baca ya. Saya dari jauh bisa, dari dekat nggak bisa. Wah panjang loh. Maaf saya tidak ceramah. Saya yang sering baca ceramah Mbak di IG. Tapi saya tahu aslinya. Saya masih jauh bersih dari Mbak lebih baik bla 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 terus bla bla kan. Mbak yang lagi hamil atau maaf nggak takut dengan janinnya, masih sehat ya gitu ya. Kata terakhirnya itu ya. Mbak emang lagi hamil Mbak? Oh tuh. Tunggulah balasan Allah untuk anakmu dan anak-anakmu. Oh iya. Ini nyumpain saya nih. Iya. Nyumpain anak-anak saya nih. Jadi gimana Anda menerima WhatsApp seperti ini Pak Fadlan dan Bu Lira? Ini baru dikit yang saya capture. Baru banyak dikit? banget sebenarnya. Gitu. Jadi aku cuma jawab gini, udah bayar aja 153. Ini dari kakaknya kan. Oh iya. Dari pihaknya si ibu tersebut itu kan bilang katanya kalau bapaknya akan mendukung dia sampai kapanpun kan. Lasti maksudnya? Lasti itulah. Nah ini jawaban dari kakak kandungnya dia. Oh ini kakaknya Mbak Lasti menjawab mengenai statement bahwa katanya bapaknya Mbak Lasti ini mendukung Mbak Lasti sampai kapanpun. Bunyinya gini, iya Mbak, doa kami semua untuk Mbak Kalina dan keluarga dan seluruh jemaah diberikan kemudahan untuk dapetin haknya lagi. Mbak Kalina juga semoga nggak sampai panjang ya Mbak permasalahannya. Yang dihadapin kan manusia punya hati nurani, harusnya Lasti sentuh hatinya juga dengan merendahkan hati dan dirinya. Inilah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga dia dikasih kemudahan untuk mengembalikan hak orang Mbak ya Allah. Tadi barusan nelpon Papa nggak pernah ngomong kayak gitu. Dia malah sarankan untuk menjual semua aset. Pasti udah bawa-bawa orang tua. Papaku tadi jawabnya lemes karena baru operasi kemarin. Mbak aku ngecas HP dulu loh. Itu nggak harus dibaca ya. Nah berarti kan ini dari kakak kandungnya sendiri gitu loh, bilang seperti itu bahwa orang tuanya nggak ngomong seperti yang Lasti bilang. Nah, jadi kan tahu sendiri kan ya waktu pas kakak kandungnya yang nomor 1 apa ya, itu yang dia punya
masalah uang juga. Kakaknya aja minta nggak sampai nangis-nangis sampai sekarang belum dibalikin. Ini gimana menghadapi tadi ada ya maksudnya doanya begitu gitu lah ya, balasan. Kita doain yang terbaik buat dia supaya bisa bayar utang-utang kita. Amin. Allahumma amin. Oh, malah doanya baik ya. Mengembalikan hak orang-orang aja itu. Jadi lagi hamil. Doa yang terbaik aja ya. Amin. Doa yang terbaik. Jangan doain anak saya yang jelek-jelek. Iya. Anak saya ini saya besarin dengan susah payah. Ya, keringat kita ini belum kering setiap hari buat anak-anak kita. Jadi kalau ngomongin anak-anak kita, waduh. Hati-hatilah ya. Ini enggak kita hati-hati enggak. Takutnya berbalik ke anaknya mereka. Oh gitu. Ya, takutnya berbalik ke anak-anaknya mereka. Tapi nggak ada niat untuk melaporkan WhatsApp yang seperti itu. Kita tunggu nantilah. Perkembangannya kita tunggu. Kita lihat aja. Kita kan lebih banyak menunggu. Kita nggak pernah mulai sesuatu sebelum dia memulai. Oke. Ya, kita nggak pernah memulai. Laporan juga dia pertama kali. Kita nunggu baik-baik, kita lagi nunggu gironya, dilaporin istri saya ke polisi, kita kasih laporan balik, dia langsung jawab lagi yang lain. Ini saya lagi tunggu lagi, dia mau bikin apa lagi yang lain-lain. Kalau misalkan ada berita yang lain-lain dari dia, ya itu memang udah ngeblurin aja, belok-belok aja terus. Tapi ada sebuah fakta lagi nih yang kita mau tanya, ini berita bahwa Ibu Lasti itu memang pernah juga menjalani masa hukuman begitu ya di Bandung ya. Coba kita lihat ini di Cimahi. Polres Kota Cimahi berhasil membekuk sepasang suami istri AH dan LA terkasus penipuan dengan modus mengurus perjalanan studi banding mahasiswa Indonesia ke luar negeri. Ya, ini adalah tahun 2009. Ya, 2000. Ya, ini postingannya Lira Firna juga. Ini postingan kamu bukan? Oh iya dong, aku pernah postingnya. Pernah posting ini ya. Ibu, iya, tahu begitu? Tahu, saya tahu ya. Kaget ibu ya, ibu jangan kagetin saya. Hidup saya tuh ada banyak kaget-kagetan loh. Kaget ya Bu ya, kaget ya. Saya kaget, lihat ada dia lagi di TV. Oh ada dia lagi di TV. Saya ngeliat mukanya tuh kaget-kagetan loh. Nih saran saya nih, pikirkan gimana cari duit bayar semua utang Anda dengan jemaah, bukan nyari muka. Fitnahin jemaah satu-satu, adu domba, adu pencitraan. Mending pinjem duit Gi. Bu udah pada banyakan pinjem duit sana sini kan sempet pinjem lagi. Ini ketika kalian mengetahui bahwa ternyata memang pernah ada kasus juga yang menimpa Mbak Lasti begitu ya. Siapa yang merasa? Ini kan inisial. Oh iya. Oh inisial. Siapa yang merasa? Adakah yang merasa? Oh nggak tahu ya. Bukan itu. LA itu bukan ya? LA itu Los Angeles. Los Angeles. Jadi mungkin gini ya, kalau misalkan sampai ada orang yang tahu masalah itu, ya ini orang awamnya bisa tahu, masa kuasa hukum nanti nggak tahu gitu, takutnya gitu. Ya, kita kasih tolong diselidiki lagi lah. Jangan sampai membela yang benar. Jangan sampai membela yang salah. Karena kalau sudah menjalani masa hukuman harusnya sudah bukan inisial lagi, begitu ya? Harusnya. Oh, ya begitu ya. Ada berita kalau tersangka. Link berikutnya. Ada link berikutnya mungkin. Ada link berikutnya. Setelah yang berikutnya jangan kemana-mana. Tapi Ruby.